Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Asya Parasatrisa dengan NIM A1B0222264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan kaitannya serta kolerasinya dengan aspek ekonomi. Yang pertama ada pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang dan memiliki sanksi bagi pelanggannya. Hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga memberikan pembelaan di depan hukum yang berlaku, yang keempat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai alat penggerak pembangunan. Pengertian hukum dapat bervariasi bergantung pada perspektif dan cara memahami makna hukum itu sendiri. Berikut adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli, yaitu Abdul Manan berpendapat bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua itu sumber hukum dan aspek ekonomi, sebuah kaitan yang tak terpisahkan. Sumber hukum adalah asal-usul atau landasan dari suatu aturan hukum. Berbagai sumber hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi. Jenis sumber hukum dan kaitannya dengan ekonomi undang-undang. Yang pertama itu ada regulasi pasar. Undang-undang mengatur berbagai aspek pasar seperti persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan perdagangan internasional. Contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pajak. Undang-Undang Perpajakan mengatur tarif pajak, objek pajak, dan prosedur perpajakan yang sangat berpengaruh pada pendapatan negara dan perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, keuangan. Undang-undang Perbankan, Pasar Modal dan Keuangan Negara mengatur sistem keuangan yang menopang aktivitas ekonomi. Peraturan pemerintah. Pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang lebih rinci dari suatu undang-undang. Contohnya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang pajak, penghasilan sektor khusus. Peraturan pemerintah seringkali mengatur sektor-sektor ekonomi tertentu seperti energi, pertambangan, dan pertanian. Peraturan menteri. Teknis peraturan menteri mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah. Contohnya peraturan menteri keuangan tentang tata cara pembayaran pajak, peraturan daerah, otonomi daerah. Peraturan daerah mengatur kebijakan ekonomi di tingkat daerah seperti retribusi daerah, perizinan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam. Jurisprudensi. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi sumber hukum bagi perkara-perkara yang serupa di kemudian hari. Putusan pengadilan seringkali memberikan interpretasi terhadap undang-undang dan menjadi acuan dalam praktek bisnis doktrin. Pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum dan penyelesaian sengketa hukum. Kolerasi sumber hukum dengan aspek ekonomis. Yang pertama itu ada stabilitas ekonomi. Hukum yang jelas dan konsisten menciptakan iklim investasi yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya. Hukum mengatur bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, misalnya melalui pemberian izin usaha, pengaturan tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Distribusi pendapat. Hukum pajak dan kebijakan sosial mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum hak cipta melindungi inovasi dan mendorong kreativitas yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian sengketa hukum menyelidiki
penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien. Contoh kasus investasi asing. Undang-undang penanaman modal mengatur masuknya investasi asing ke Indonesia. Peraturan-peraturan pelaksanaannya memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur hubungan antara produsen dan konsumen. Peraturan ini bertujuan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat berdampak negatif pada ekonomi. Kesimpulannya, sumber hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas ekonomi. Hukum yang baik dan efektif dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.